Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai pada judul, di sini kita akan ngebahas tentang pemanasan global. Nah, apa sih pemanasan global itu? Jadi, pemanasan global adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi. Penyebab yang pertama yaitu efek rumah kaca. Karbon dioksida atau CO2 yang dihasilkan oleh kegiatan di bumi ini seperti pernapasan dan hasil pembakaran bahan bakar menyelubungi bumi. Karena kadarnya sudah berlebihan, maka CO2 seolah seperti kaca yang menutup permukaan bumi. Selain karbon dioksida juga, sulfur dioksida dan metana pun sama seperti CO2 yang menyelubungi bumi. Layaknya sifat kaca, gas-gas yang melapisi tadi akan memantulkan infrared dari matahari yang seharusnya dikembalikan lagi ke angkasa. Nah, infrared terperangkap di bumi nih. Emangnya kenapa sih kalau infrared terperangkap di bumi? Begini ya, sinar inframerah memiliki panjang gelombang antara 760 nanometer sampai 1000 mikrometer dan frekuensi 30 GHz sampai 40.000 GHz. Nah, jadi benda panas akibat getaran atomik dan molekuler dianggap memancarkan gelombang panas dalam bentuk sinar inframerah. Makanya, sinar inframerah sering disebut dengan radiasi panas. Andaikan tidak ada efek rumah kaca, suhu bumi hanya negatif 18 derajat Celcius hingga es akan menutupi seluruh permukaan bumi. Karena efek inilah, bumi menghangat. Namun, jika kadar berlebihan, maka akibatnya terjadilah yang dinamakan pemanasan global. Selain efek rumah kaca, efek umpan balik juga memberi pengaruh pada pemanasan global. Umpan balik di sini contohnya adalah penguapan air. Proses pemanasan selain menghasilkan karbon dioksida juga menghasilkan uap air. Contoh ya, reaksi pembakaran hidrokarbon CXHY tambah O2N, CO2 tambah H2O. Nah, tuh ada H2O, alias air dihasilkan semakin banyak pemanasan yang terjadi akibat efek rumah kaca, karbon dioksida semakin melimpah uap air yang membumbung ke atmosfer. Uap air sendiri ternyata memberi efek rumah kaca seperti gas CO2. Pemanasan yang terus terjadi itu menambah jumlah uap air secara terus-menerus hingga akhirnya tercapai kesetimbangan konsentrasi uap air. Umpan balik yang kedua disebabkan penguapan awan. Jika dilihat dari bawah, memang awan terlihat memantulkan lagi radiasi ke permukaan. Akibatnya akan terjadi peningkatan efek pemanasan. 3. Variasi matahari. Kenalan dulu yuk sama variasi matahari. Variasi matahari adalah perubahan jumlah energi radiasi yang dilepaskan matahari. Variasi matahari dipengaruhi siklus matahari 11 tahunan atau yang disebut dengan siklus bintik merah. Ada dugaan bahwa adanya variasi matahari disebabkan oleh umpan balik dari awan telah memberikan andil dalam pemanasan saat ini. Penyebab pemanasan global karena variasi matahari dengan pemanasan akibat efek rumah kaca adalah pada variasi matahari terjadi peningkatan aktivitas matahari. Diperkirakan bahwa matahari mungkin telah memberikan pengaruh terhadap 45-50% peningkatan suhu rata-rata global selama periode 1900 sampai 2000 dan sekitar 25-50% antara tahun 1980 dan 2000. Cara mengukur pemanasan global. Bagaimana kita tahu ukuran pemanasan global yang sekarang kita alami? Apakah masih biasa saja, sedang, atau sudah mengkhawatirkan? Tahun 1896, sebenarnya para ilmuwan mencurigai pembakaran bahan bakar fosil akan mengubah komposisi atmosfer dan bisa mengakibatkan pemanasan global. Tahun
tahun 1957, ketika para peneliti yang bekerja pada program penelitian global yaitu International Geophysical Year kemudian mengambil sampel atmosfer dari puncak Gunung Mauna Loa di Hawaii untuk membuktikan hipotesis mereka. Hasilnya, ternyata kadar CO2 meningkat, konsentrasinya di atmosfer dan menyebabkan pemanasan global. Di daerah-daerah dekat perkotaan, kemudian didirikan stasiun cuaca. Letak stasiun cuaca di perkotaan dengan tujuan banyak mendapatkan data dari panas yang dihasilkan dari aktivitas kendaraan dan bangunan. Data yang terkumpul ternyata lebih akurat. Pada tahun 2001, Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC membuat kesimpulan yang menyatakan bahwa suhu udara global telah meningkat 0,6 derajat Celcius atau 1 derajat Fahrenheit sejak 1861. Dampak pemanasan global. Yang pertama, iklim tidak stabil. Dampak-dampak pemanasan global diantaranya adalah iklim mulai tidak stabil. Cek dulu pada tahu nggak nih apa itu iklim? Apa bedanya iklim dengan cuaca? Iklim adalah situasi rata-rata cuaca yang meliputi daerah yang luas dengan waktu yang lama. Sementara cuaca adalah keadaan udara pada suatu saat di daerah yang relatif sempit. Faktor-faktor yang mempengaruhi iklim dan cuaca adalah sama sinar matahari, suhu, tekanan udara, kelembaban udara, angin, awan, dan curah hujan. Yang kedua, meningkatnya permukaan air laut. Cairnya es di daerah kutub telah menyebabkan volume air laut akan bertambah. Akibatnya akan terjadi peningkatan permukaan air laut. Tinggi muka laut di seluruh dunia telah meningkat 10-25 cm, 4-10 inci selama abad ke-20, dan para ilmuwan IPCC memprediksi peningkatan lebih lanjut 9-88 cm atau 4-35 inci pada abad ke-21. Wow. 3. Suhu global cenderung meningkat. Jika kita membayangkan bahwa dengan panasnya bumi, maka akan banyak makanan yang dihasilkan, maka itu keliru. Mungkin di suatu daerah akan menguntungkan karena mengalami musim hujan jadi lebih lama. Tapi di belahan bumi lain sebaliknya, mengalami musim panas berkepanjangan. Jika salju di daerah gurun sampai turun, pertanian gurun yang menggunakan air irigasi dari gunung-gunung yang jauh dapat menderita jika kumpulan salju yang dihasilkan musim dingin, yang selama ini berfungsi sebagai reservoir alami. Gangguan ekologis. Ketika suhu bumi memanas, kita saja sebagai manusia merasa nggak nyaman ya. Begitupun juga pada makhluk hidup yang lainnya. Efek pemanasan mengganggu kehidupan, apalagi pada hewan-hewan, pasti dia akan melakukan migrasi mencari tempat sejuk. Yang kelima yaitu dampak sosial dan politik. Kondisi cuaca yang tak menentu menyebabkan munculnya berbagai penyakit. Nah, bagi para petani, kondisi hujan yang tak kunjung usai bisa menggagalkan panennya. Sementara, jika panasnya yang berkepanjangan, itu juga dapat menyulitkan mereka untuk memulai pertanian karena susahnya pasokan air. Sementara, panas juga menyebabkan hutan mudah mengalami kebakaran loh. Banyak titik api yang berpotensi terbakar. Hutan Indonesia juga sudah sering terbakar. Masalah kebakaran hutan juga sempat pelik dan sulit dicari solusinya. Kesepakatan internasional pemanasan global. Yang pertama, IPCC atau Intergovernmental Panel on Climate Change. Nah, IPCC itu adalah sebuah panel antar pemerintah yang terdiri dari ilmuwan dan ahli dari berbagai disiplin ilmu di seluruh dunia. Tugasnya menyediakan data-data ilmiah terkini yang menyeluruh, tidak berpihak, dan juga transparan mengenai informasi teknis, sosial, dan ekonomi yang berkaitan dengan isu perubahan iklim. Juga termasuk informasi mengenai sumber penyebab perubahan iklim, dampak yang ditimbulkan, serta strategi yang perlu dilakukan dalam hal mengurangi emisi, pencegahan, dan adaptasi. Lalu, IPCC bersekretariat di Jenewa atau Swiss dan bertemu 1 tahun sekali di sebuah rapat pleno yang membahas 3 hal utama. Nah, 3 hal utamanya itu yang pertama, informasi ilmiah mengenai perubahan iklim. Yang kedua, dampak, adaptasi, dan kerentanan. Dan yang
ketiga, mitigasi atau upaya perubahan iklim. Protokol Kyoto adalah sebuah traktat internasional yang memperpanjang Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim PBB untuk mengurangkan emisi gas rumah kaca. Negara-negara yang meratifikasi protokol ini berkomitmen untuk mengurangkan emisi karbon dioksida atau CO2 dan 6 gas rumah kaca lain, yaitu CH4, N20, HFC, PFC, SF6, dan NF3, atau bekerja sama dalam perdagangan emisi jika mereka menjaga jumlah atau menambah emisi gas-gas tersebut yang telah dikaitkan dengan perubahan iklim. Protokol ini dinegosiasikan di Kyoto, Jepang pada bulan Desember 1997 dan dibuka untuk penandatanganan pada 16 Maret 1998 dan ditutup pada 15 Maret 1999. Persetujuan ini mulai berlaku pada 16 Februari 2005 setelah ratifikasi resmi yang dilakukan Rusia pada 18 November 2004. Asia Pacific Partnership on Clean Development and Climate, dikenal dengan APP, merupakan kerjasama internasional yang bersifat sukarela antara Australia, Kanada, India, Jepang, RCC, Korea Selatan yang mengumumkan pembentukannya pada tanggal 28 Juli 2005. Menteri Luar Negeri, Lingkungan dan Energi dari negara-negara peserta sepakat untuk bekerja sama dalam pengembangan dan transfer teknologi yang memungkinkan pengurangan emisi GRK yang bersesuaian dengan UNFCCC dan perangkat internasional lainnya seperti Protokol Kyoto. Yang keempat yaitu Protokol Montreal. Nah, Protokol Montreal ini adalah sebuah traktat internasional yang dirancang untuk melindungi lapisan ozon dengan meniadakan produksi sejumlah zat yang diyakini bertanggung jawab atas berkurangnya lapisan ozon. Traktat ini berlaku sejak 1 Januari 1989. Traktat ini difokuskan pada kelompok senyawa hidrokarbon, halogen, yang diyakini memerankan peranan penting dalam penipisan lapisan ozon. Semua zat tersebut memiliki klorin atau bromin. 7 penanggulangan pemanasan global yang bisa dilakukan. Yang pertama ialah mengurangi kendaraan motor pribadi. Langkah penanggulangan pemanasan global yang pertama adalah dengan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor pribadi. Dengan mengurangi kendaraan bermotor, maka akan berkurang pula emisi gas yang dihasilkan. Selain menghemat bensin, berjalan kaki dan bersepeda merupakan bentuk olahraga yang menyehatkan dan bisa Anda jadikan alternatif alih-alih menggunakan kendaraan pribadi untuk berpergian. Yang kedua ialah gunakan barang hemat energi. Langkah penanggulangan pemanasan global yang kedua adalah dengan mulai membeli dan menggunakan barang-barang yang hemat energi. Saat ini sudah banyak tersedia barang-barang peralatan rumah tangga yang diklaim lebih hemat energi. Anda bisa beralih ke model-model barang ini untuk kebutuhan sehari-hari. Contohnya lampu LED yang dirancang untuk memberikan cahaya yang tampak lebih alami dan menggunakan energi yang jauh lebih sedikit dari bola lampu standar. Beberapa produk elektronik seperti AC dan mesin cuci juga banyak tersedia dalam bentuk hemat energi. Hindari produk yang dikemas dengan kemasan berlebih, terutama plastik dan kemasan yang tidak dapat didaur ulang. Yang ketiga, tanam pohon. Langkah penanggulangan pemanasan global yang ketiga adalah dengan aktif menanam pohon. Anda bisa mulai menanam pohon di halaman rumah atau menaruh tanaman-tanaman kecil di teras. Selain mempercantik rumah, selama melakukan proses fotosintesis, pohon dan tanaman ini akan menyerap karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Yang keempat ialah lakukan program pelestarian lingkungan. Langkah penanggulangan pemanasan global yang keempat adalah dengan menggalakkan program pelestarian lingkungan yang melibatkan banyak orang.
Anda bisa membagikan informasi tentang daur ulang dan konservasi energi dengan teman, tetangga, dan rekan kerja. 5. Minimalisir penggunaan pemanas air. Langkah penanggulangan pemanasan global yang kelima adalah dengan mulai mengurangi atau meminimalisir penggunaan alat pemanas air. Dengan cara ini, kamu sudah berkontribusi dalam upaya penghematan listrik yang sangat penting bagi kelangsungan pencegahan pemanasan global. Lalu, aturlah pemanas air pada suhu 120 derajat untuk menghemat energi. Beli pancuran rendah untuk menghemat air panas dan sekitar 350 pon karbon dioksida per tahun. Cuci pakaian atau perabotan dengan air hangat atau dingin untuk mengurangi penggunaan air panas dan energi yang dibutuhkan untuk memproduksinya. Yang keenam, kurangi penggunaan AC. Masih dalam upaya menghemat listrik, mengurangi penggunaan AC adalah langkah selanjutnya dalam upaya penanggulangan pemanasan global. Dalam kondisi planet yang semakin memanas, menggunakan dan memproduksi peralatan pendingin udara dapat memperburuk perubahan iklim. Senyawa organik hidrofluorokarbon atau HFC merupakan pendingin utama yang digunakan dalam unit pendingin udara. HFC adalah gas rumah kaca yang jauh lebih kuat daripada karbon dioksida. Yang ketujuh, terapkan reduce, reuse, dan recycle. Langkah penanggulangan pemanasan global yang terakhir yang bisa kalian lakukan sendiri adalah dengan mulai menerapkan program reduce, reuse, dan recycle dalam kehidupan sehari-hari. Reduce, reuse, dan recycle adalah langkah yang sederhana untuk membantu mengurangi pemanasan global. Reduce adalah kegiatan menggunakan produk kemasan, terutama plastik seminimal mungkin. Langkah ini juga akan membantu mengurangi pemborosan. Reduce juga bisa dilakukan dengan membeli produk yang dapat digunakan kembali, alih-alih yang sekali pakai. Sementara reuse adalah langkah menggunakan kembali benda-benda bekas seperti kantong plastik atau botol plastik. Dan resale adalah kegiatan mendaur ulang barang yang sudah tidak terpakai menjadi berguna lagi. Kamu bisa mendaur ulang kertas, plastik, koran, kaleng kaca, dan limbah lainnya menjadi sesuatu yang Nah, itulah penjelasan tentang pemanasan global yang saat ini sedang kita alami. Suka tidak suka, kondisinya pun sudah terjadi. Bumi yang kita pijak ini sudah memanas, jadi bijaklah dalam menggunakan bahan bakar bisa menjadi pilihan agar kita mampu meminimalisir CO2 sebagai penyumbang pemanasan global. Banyak menanam tumbuhan hijau juga bisa menyebabkan emisi CO2 ke atmosfer itu berkurang. Dari hal-hal kecil yang dapat manusia lakukan, jika secara sistematis maka akan memberikan efek yang luar biasa. Jadi marilah kita sayangi bumi ini, karena hanya ini warisan kita untuk anak cucu nanti. Semoga video ini dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih.